Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kepramukaan, masa pengenalan lingkungan sekolah SMPN 1 Prajekan, tahun pelajaran 2021-2022. Sejarah Pandu Dunia. Pandu Dunia pertama kali dipelopori oleh Baden-Powell, di mana beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dan beliau memiliki nama asli Robert Stephenson Smith. Pendirian Pandu Dunia ini tidak terlepas dari buku Scouting for Boys yang ditulis oleh Baden-Powell pada tahun 1908. Buku ini pertama kali diedarkan pada tanggal 15 Januari 1908, di mana berisi tentang pengalaman-pengalaman beliau di alam terbuka selama menjadi ataupun berdinas di ketentaraan Inggris. Dan karena buku itulah yang pertama kali menyebabkan anak-anak dan remaja beramai-ramai bergabung dalam kegiatan di alam terbuka yang dinamakan Gerakan Kepanduan, atau dalam istilah mereka di sana disebut dengan Boy Scout. Sejarah Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Hari lahir pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Kemudian lambang pramuka. Lambang pramuka adalah bayangan tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunaryo Atmodipuro, di mana memiliki filosofi. Yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup tunas bangsa. Kemudian yang kedua, filosofinya buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat serta ulet. Yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti seorang pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Yang ketiga, kelapa tumbuh menjulang tinggi, yang memiliki filosofi arti setiap pramuka harus memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar kelapa sangat kuat, yang mengandung arti seorang pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Dan yang terakhir adalah pohon kelapa yang serbaguna. Ini mengandung arti seorang pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, filosofi yang bisa kita ambil secara garis besarnya dari tunas kelapa ini adalah seorang pramuka itu harus kreatif, harus mampu beradaptasi dimanapun dia berada, dan membaktikan dirinya sehingga dia bisa menjadi seorang pramuka yang berguna sesuai dengan filosofi dari pohon kelapa itu sendiri, dari akar sampai ujungnya sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga dengan usia
7 sampai 10 tahun. Biasanya ini menggunakan hiasan warna hijau. Kemudian pramuka penggalang usia 11 sampai 15 tahun dan menggunakan hiasan warna dasar warna merah. Kemudian yang ketiga adalah pramuka penegak usia 16 sampai 20 tahun dan menggunakan hiasan dasar warna kuning. Kemudian pramuka pandega. Pramuka pandega ini usia antara 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Sedangkan yang terakhir adalah kelompok anggota lain dari kepramukaan di usia mereka seperti pembina pramuka, andalan pramuka, kemudian korps pelatih pramuka, pamungsaka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kemudian, kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menari, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Kemudian, metode kepramukaan. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa. Yang ketujuh, penghargaan tanda kecakapan. Dan yang terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Selanjutnya adalah kode kehormatan pramuka. Akan tetapi kita akan langsung membahas kepada kode kehormatan pramuka penggalang. Yang pertama adalah Tri Satya. Tri mengandung arti 3. Kemudian Satya artinya janji, yang berarti 3 janji yang harus dipegang teguh oleh setiap pramuka. Yang kedua, kode kehormatan pramuka penggalang adalah Dasa Dharma. Dasa artinya 10, kemudian Dharma artinya kebaktian. Kemudian isi dari Tri Satya adalah demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat serta menepati Dasa Dharma Pramuka. Kemudian, isi dari Dasa Dharma adalah Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah.
keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Atau untuk lebih gampangnya, biasanya setiap pramuka dalam menghafalkan dasa dharmanya itu menggunakan singkatan. Jadi menggunakan singkatan huruf depannya. Dari yang pertama sampai dengan yang ke-10 dengan menggunakan ta, ci, pa, pa, rera, hedi, bersu. Demikian materi yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan materi masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 tentang materi kepramukaan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita salah satu generasi yang bisa membanggakan bagi agama, negara, dan nusa bangsa kita. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.